Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sulistianingsih dari kelas 11 RPL 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas tanggal 12 Oktober 2020 yang lalu. Pertanyaan pertama, pengertian demokrasi, yaitu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nomor 2, ciri pokok berjalannya proses demokrasi, yaitu keputusan pemerintah untuk seluruh rakyat, menjalankan konstitusi, adanya perwakilan rakyat, adanya sistem partai. Nomor 3, kriteria menentukan demokrasi. Kriteria yang digunakan yaitu 1. Keadilan, adanya perlakuan yang sama di depan hukum. 2. Kesejahteraan, adanya kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan. 3. Kebebasan, adanya kebebasan dalam berpikir, berkelompok, berbicara, dan mengutarakan pendapat. 4. Klasifikasi demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat, yaitu demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, dan demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat atau referendum yang dapat diklasifikasikan seperti referendum wajib, referendum tidak wajib, dan referendum fakultatif. Selanjutnya berdasarkan titik perhatian dan prioritas, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi campuran. Selanjutnya, berdasarkan prinsip ideologi antara lain demokrasi liberal, yaitu memberikan kebebasan yang luas kepada individu. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletari, yaitu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dan tidak mengenal perbedaan kelas. Selanjutnya, berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara, yaitu 1. Demokrasi sistem parlementer. Ciri-cirinya DPR lebih kuat dari pemerintah. Menteri bertanggung jawab kepada DPR. Program kebijaksanaan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen. Kedudukan kepala negara sebagai simbol tidak dapat diganggu-gugat. 2. Demokrasi sistem permisahan atau pembagian kekuasaan yang disebut presidensial. Ciri-cirinya, negara dikepalai presiden, kekuasaan eksekutif presiden dijalankan oleh kedaulatan yang dipilih rakyat melalui badan perwakilan. 3. Presiden punya kekuasaan menggugat dan memberhentikan menteri. 5. Ciri demokrasi menurut Harry B. Mayo yaitu 1. Menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan masyarakat secara damai. 3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. 4. Membatasi penggunaan kekerasan seminimal mungkin. 5. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat. 6. Menjamin tegaknya keadilan. Nomor 6. Prinsip demokrasi yaitu prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara dapat saling berbagi sebuah kekuasaan di dalam negara sendiri. 7. Tingkatan persamaan dalam masyarakat, yaitu 1. Persamaan politik, 2. Persamaan di depan hukum, 3. Persamaan kesepakatan, 4. Persamaan ekonomi, dan 5. Persamaan sosial atau hak. Nomor 8 yaitu prinsip demokrasi di Indonesia terdiri dari kedaulatan masyarakat, pemerintahan berdasarkan persetujuan, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan HAM, pemilihan yang bebas, adil, dan jujur, persamaan, proses hukum, pembebasan pemerintah, nilai-nilai toleransi, perjuangan kesejahteraan masyarakat, dan pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. 9. Periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia yaitu 1. Demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. Dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka hingga tahun 1959.
2. Demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Dimulai ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. 3. Demokrasi Pancasila era Orde Baru tahun 1965 sampai 1998. Dikenal dengan istilah demokrasi Pancasila yang menjadikan Pancasila sebagai landasan demokrasi. 4. Demokrasi reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Ini adalah fase demokrasi yang kembali ke prinsip dasar demokrasi. 10. Menjelaskan pentingnya hidup yang demokrasi. Karena berfungsi untuk membuktikan kebebasan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih. Dan sistem demokrasi bisa menghindarkan tindakan sewenang-wenang terhadap warga negara. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.